Pak Robi, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, secara singkat bisa dijelaskan awal terungkapnya kasus ini bagaimana, Pak? Jadi kami memperoleh informasi dari masyarakat Mas sekitar mendekati hari Lebaran ya. Mendekati hari Lebaran itu kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada eh, diduga peredaran uang palsu pecahan 100.000 Mas di wilayah Bogor, Jawa Barat. Memang administratifnya Jawa Barat, maksudnya cuman dapat saya sampaikan bahwa wilayah hukumnya itu masih masuk di wilayah hukum Polres Metro Depok, Mas, masih di Oke. wilayah Depok untuk wilayah hukumnya ya. Ya, ya. Kemudian kami mendalami, setelah didalami ternyata didapati pembuatannya itu di salah satu hotel di wilayah Parung atau Kecamatan Kemang Hmm, di ya, Kabupaten Bogor ya. ya. Namun wilayah hukumnya masih masuk Polres Metro Depok. Oke. Kemudian kami lakukan pendalaman, kami mendapati di salah satu kamar itu dilakukan pencetakan diduga uang palsu pecahan 100.000 Mas. Ya. Jadi Begitu berapa orang kira-kira dan singkatnya. perannya apa saja nih, Pak, yang diamankan oleh pihak kepolisian, Pak? Yang kami amankan hanya satu orang karena yang bersangkutan itu melakukan pencetakan itu berdasarkan pengakuannya hanya sendiri Mas. Sendiri. Oke. Iya sendiri. Berapa jumlah uang yang sempat diamankan ini, Pak, dalam penangkapan tersebut? Yang kita amankan itu 64 lak itu sudah cetak bolak-balik asli. Artinya sudah berbentuk seperti menyerupai uang asli ya Mas. Maksudnya bolak-balik itu berarti sekitar 645 juta Mas ya kalau 64 lak 50 lembar itu. Mhm. Kemudian masih ada juga yang sekitar 57 bundel atau lak itu Ya. masih tercetak sebelah sisi belum sempurna istilahnya Jadi gitu Mas. 645 juta itu uang yang ada di sana, Pak, ya, yang diamankan, uang palsu, artinya begitu ya? Iya betul. Oke. Kualitasnya gimana nih, Pak? Kok sampai tadi dikatakan sangat mirip dengan yang asli? Ya kualitasnya mungkin dari tintanya yang bersangkutan juga menyampaikan dari keterangan sementara karena masih pendalaman Mas ya. Mhm, Itu ketika hasil cetakan dari printernya itu mhm. tidak bagus, yang bersangkutan itu dimusnahkan, misalnya dirobek itu Mas, misalnya cetakannya yang tidak bagus. Karena Oke. kami juga mendapati yang hasilnya juga kurang bagus ya, sangat kelihatan dari Kasat warnanya mata tuh begitu ya? beda gitu. Hmm. Betul betul betul. Kalau untuk Iya. alat-alatnya sangat sederhana, printer biasa, kemudian bahan kertasnya, gimana nih, Pak? Bahan kertasnya kertas biasa sih. Memang kalau tampak memang seperti uang gitu ya dari jauh. Maksudnya cuman kalau dipegang Dipegang ya baru terasa itu ya? harusnya ya masyarakat juga Oke. tahu ini bahwa kertasnya bukan kertas uang Ya. Indonesia gitu Mas. Oh. Kertasnya didatangkan dari luar atau memang mereka atau dia yang Enggak, bersangkutan? kertas Kertas lokal kertas sendiri. biasa Mas. Iya, Hmm. Dan dari pengakuan kertas atau dari kertas printer. penelusuran sudah seberapa besar uang ini diedarkan, Pak? Yang bersangkutan itu pernah pernah sekali ya berdasarkan pengakuannya, namun belum sempat diedarkan. Kemudian itu tadinya mau digunakan untuk membayar hutang Mas, karena yang bersangkutan Mhm. ada hutang, Ya. bersangkutan memiliki ide untuk Oh. membuat uang palsu Bukannya tersebut. tadi Kalau yang ada kedua informasi ini, dari masyarakat ada peredaran uang palsu? Bukankah itu artinya uang itu iya, sudah beredar ini, Pak? iya maksudnya yang Mhm. bersangkutan itu sempat Mengakunya begitu. menawarkan gitu maksudnya. Ya, menawarkan, namun belum 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 sempat diedarkan untuk yang ini Mas. Oke. Tapi yang Mm-mm. sebelumnya ada pengakuan bahwa uang itu sudah beredar atau temuan dari pihak kepolisian, Pak? Eh, belum Belum kita ada. belum sampai ke sana siapa yang sudah menerima dari Mhm. hasil Mhm. cetakannya, kita belum mendalami ke arah sana Mas, karena Ya, baru kemarin ya dilakukan penangkapan ya. ya. Termasuk Ya. pengakuan siapa yang menjadi target peredaran uang palsu ini apakah sempat disampaikan juga, Pak? Untuk yang ini, yang pencetakan yang saat ini itu yang bersangkutan rencananya ingin menurut pengakuannya ingin digandakan Mas, ya, ingin digandakan itu artinya dia ada bertemu dengan eh, orang yang bisa menggandakan lah gitu istilahnya Hmm. Mas. Ya, ya. Ceritanya seperti itu menurut Oke. pengakuannya. Jadi uang palsu digandakan begitu, Pak, ya? Iya. Iya. Oke. Tapi ada alasan juga kenapa pelaku memilih hotel untuk operasi ini, Pak, atau untuk pencetakannya? Ya, mungkin yang bersangkutan itu kan dari daerah Jawa Barat ya Mas ya. Mhm. Dari orang sana kemudian
kalau di rumahnya mungkin kan bisa terlihat banyak orang melihat, mungkin yang bersangkutan itu mencari tempat yang tidak terlalu banyak orang melihat aktivitasnya, Mas. Karena yang bersangkutan juga mungkin tidak memiliki dana kalau misalnya mau menyewa tempat yang lebih apa gitu, Mas, untuk melakukan tindakannya. Jadi berpikiran saya akan menyewa di hotel ini saja gitu. Ya, Pak Robi, di wilayah hukum Bapak sendiri ada tidak Pak temuan sebelumnya kasus serupa Pak? Baik itu peredaran ataupun bahkan sampai pengungkapan pencetakannya. Kalau yang sebelumnya sih kita sudah pernah melakukan penangkapan, namun mata uang luar negeri ya, Mas ya. Asing ya? Singapura. Beberapa bulan yang lalu ya. Dan ini mata uang rupiah pecahan 100.000 semua ini Pak ya? 100.000. 645 juta pengakuannya belum sempat diedarkan, rencananya untuk membayar hutang, begitu ya? Iya, pengakuannya seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau dari pihak hotel sendiri bagaimana Pak? Yang disampaikan kepada pihak kepolisian? Maksudnya gimana, Mas? Ya, dari pihak hotel sendiri apakah memang tidak mencurigai dengan adanya tamu yang mungkin membawa alat-alat ke dalam kamar begitu? Ya, mungkin dari pihak hotel tahunya yang bersangkutan mungkin ada kerja atau ada apa, karena alatnya printer jasa dan kertas. Jadi tidak ada kecurigaan seperti itu ya? Ya. Tapi sudah dipastikan bekerja sendiri Pak, tidak terlibat atau tidak terafiliasi dengan sindikat-sindikat lainnya? Pada saat diamankan ya yang bersangkutan sedang sendiri ya, Mas ya, sedang berada sendiri dalam kamar, dan yang bersangkutan juga memang mencetak dan memotong sendiri barang bukti yang diduga uang palsu tersebut, Mas. Oke. Dan seberapa serius Pak ancaman uang palsu terhadap, maksudnya untuk ancaman hukumnya bagi pengedar ataupun pembuat uang palsu? Untuk KUHP yang baru ya sekarang kan sudah muncul di KUHP yang baru, Mas. Itu kurang lebih ancaman hukumannya itu 10 tahun, Mas. 10 tahun kurang lebih. Itu hukuman maksimalnya? Iya, membuat dan mengedarkan ya, Mas. Ya. Oke. Imbauan Pak untuk pendengar kami, pemirsa kami atau masyarakat umum agar lebih waspada dan juga dapat mengenali ciri dari uang palsu ketika mereka bertransaksi nih Pak. Jadi begini, Mas, karena konteksnya ini uang diduga palsu ya, yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya, berhati-hati apabila mendapatkan tawaran, apabila yang bisa menggandakan dana, menggandakan uang ataupun menukarkan uang jumlah 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya mungkin, Mas ya. Karena mungkin target peredarannya itu dari jaringan maupun kejadian yang sudah pernah dilakukan pengungkapan sebelumnya itu sasarannya ya mohon maaf itu di toko-toko kelontong maupun petugas SPBU yang kira-kira bisa bertransaksi cepat, karena kan seperti kita SPBU itu kan kita ini mungkin ketelitian mungkin lebih rendah di situ ya Pak ya. Iya, belum sempat mengecek keasliannya kan gitu ya, Mas ya. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan gitu. Baik. Pak Robi Syaferi, ya. Untuk toko di tempat yang mohon maaf di mall atau di mana mungkin lebih susah karena sudah ada alat pendeteksinya, Mas ya. Iya. Baik. Terima kasih banyak Pak Robi untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama kami Pak. Terima kasih. Ya, selamat beraktivitas Pak. Salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi. Demikian tadi Kasubdit 2 di Treskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP M. Robi Syaferi. Wawancara Pro 3.